This call is now being recorded. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang proses pembuatan bioetanol yang mana akan dipresentasikan oleh Adistia, Dina Lestari, Nisa Salma Sobiro, dan Rowina Ainu Amalia. Baik, akan dilanjutkan oleh Dina Lestari. Baik, terima kasih. Bioetanol atau C2H5OH merupakan salah satu biofuel yang hadir sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sifatnya yang terbarukan. Bioetanol juga merupakan bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan yang memiliki keunggulan karena mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18% dibandingkan emisi bahan bakar fosil seperti minyak tanah. Bioetanol dapat diproduksi dari berbagai bahan baku yang terdapat di Indonesia, sehingga sangat potensial untuk diolah dan dikembangkan karena bahan bakunya sangat dikenal di masyarakat. Bahan baku bioetanol yaitu yang pertama ada gula. Gula dapat diperoleh dari tebu melalui hasil sampingan produksinya berupa tetes. Sebagai bahan baku bioetanol, glukosa dapat langsung digunakan dalam proses peragian. Yang kedua yaitu pati. Pati banyak ditemukan pada jagung, singkong, dan sagu. Sebagai bahan baku bioetanol, pati membutuhkan proses untuk memecah ikatan kimianya menjadi glukosa. Yang ketiga adalah selulosa. Selulosa merupakan polisakarida dengan rumus kimia C6H10O5N. Sebagai bahan baku bioetanol, selulosa membutuhkan pengolahan awal yang lebih intensif dibandingkan dengan bahan baku lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adistia. Bioetanol manufacturing proses. Yang pertama ada pretreatment. Pretreatment sendiri adalah tahapan persiapan bahan baku yang diperlukan adalah bahan utama, yaitu kadar gula 50%, urea, NPK, vernipan, dan air. Air molase yang digunakan berasal dari limbah pabrik gula pasir. Ketika pabrik gula pasir sedang berhenti menggiling karena periodisasi, maka molase yang telah digunakan berasal dari cadangan yang telah disimpan sebelumnya pada beberapa tangki berukuran 5.000 sampai 16.000 ton yang terdapat pada gudang penyimpanan tetes. Yang kedua adalah proses fermentasi, menghasilkan alkohol dengan kadar maksimal hanya 7 sampai 9%. Dan untuk meningkatkan kadar etanol hingga mencapai full grade etanol atau FGE 99,5% dibutuhkan proses penyulingan dan dehidrasi. Nah, yang ketiga ada proses destilasi atau penyulingan, akan menghasilkan etanol dengan kadar maksimum 95,6% dan tidak bisa ditingkatkan lagi karena sifat azeotrop larutan etanol air. Untuk meningkatkan konsentrasi etanol hingga mencapai FGE, dilakukan proses dehidrasi dengan beberapa metode lain, yaitu yang pertama ada azeotropic distillation, penambahan benzen pada larutan alkohol air untuk meningkatkan sifat larutan azeotrop. Yang kedua, ada molekul shift, penambahan zat adsorbent untuk memerangkap air dari larutan etanol air. Yang ketiga, ada membran evaporation atau proses evaporasi menggunakan membran porous dan non-porous untuk memfilter fase gas dari larutan azeotrop alkohol air. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nisa. Terima kasih. Dan untuk flow guide-nya sendiri, yang pertama biji jagung akan mengalami proses pemisahan, di mana proses tersebut akan dihasilkan jagung dengan bentuk yang lebih kecil. Nah, setelah jagung mengalami proses tersebut akan diproses lagi, yakni proses sakarifikasi. Dalam proses tersebut, jagung akan ditambahkan dengan air dan enzim interfase, di mana enzim tersebut berfungsi untuk memecah gula disakarida menjadi gula monosakarida. Selanjutnya, bahan akan dilanjutkan dengan proses fermentasi di dalam reaktor. Dalam proses fermentasi tersebut ditambahkan bakteri Saccharomyces cerevisiae sehingga dihasilkan bahan berupa alkohol dan juga CO2. Selanjutnya, bahan akan dimasukkan ke dalam kolom pemisah larutan. Nah, bertujuan untuk pemisahan alkohol dan juga sisa padatan jagung. Untuk alkohol sendiri akan diproses destilasi, di mana proses destilasi tersebut akan menjadikan etanol yang awalnya hanya 9% akan menjadi 95%. Dan proses terakhir yakni dehidrasi yang akan menghasilkan etanol sebesar 99,5%. Nah, sedangkan untuk sisa padatan jagung sendiri akan diproses untuk pembuatan pelet untuk pakan ikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rowina. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni penjelasan tentang proses video pembuatan bioetanol dari jerami padi. Orang Asia. Baik, bisa dilihat.
jerami padi adalah termasuk tanaman biji-bijian yang terpenting nomor 3 di dunia. Sehingga setiap kilogram hasil panen biji-bijiannya bisa mencapai 1 sampai 1,5 kilogram jerami padi. Padi merupakan salah satu jenis limau herbase yang melimpah pada bahan limbah. Karena limbah tersebut biasanya dibuang dengan cara dibakar di lapangan. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut tanpa harus mencemari lingkungan, yaitu dengan cara jerami padi diubah menjadi bioetanol. Etanol dari jerami padi dapat diproduksi melalui beberapa proses dengan penggilingan yang mana terdapat perawatan awal, hidrolisis, fermentasi, dan etanol yang mana terdapat fermentasi serta konversi katalitik. Biochemical Jadi bisa conversion uses disimak video ini. enzymes and microorganisms to convert biomass into sugars and those sugars into biofuels or bioproducts that can replace products currently made from crude oil. Here's one example of a biochemical conversion process. After biomass is collected and transported to the processing facility, it undergoes a pre-treatment process, so the components of the biomass are easier to break down with enzymes in the subsequent steps. Steam or water, sometimes in the presence of chemicals, is used to break down the biomass into cellulose, hemicellulose, and lignin. In one possible approach, acid is used for pre-treatment. However, enzymes can't operate in highly acidic conditions, so a base is used to balance the pH, and the mixture is cooled before the enzymes are added. Enzymes perform a chemical reaction called hydrolysis. During this process, the enzymes break the cellulose chains into glucose and the hemicellulose chains into xylose. Glucose and xylose are the sugars that can most readily be fermented into ethanol or other biofuels. During the fermentation process, the mixture is inoculated with microbes, such as yeast or bacteria, that digest the sugars and secrete compounds that can be used as biofuels or biofuel components. This total conversion process takes approximately 3 to 5 days. In the case of ethanol, the liquid is separated by distillation, which is a method of separating mixtures based on differences in their boiling points. The resulting ethanol is collected and purified for use in blending with fuel. The sugars can also be fermented or chemically converted into longer chain molecules. With the addition of hydrogen, these molecules are processed into renewable gasoline and diesel. The solids and liquids remaining after distillation, known as stillage, then undergo a series of steps to remove water from the mixture. Solid and liquid separation, whether by centrifugation or other means, is used to recover the insoluble lignin-rich residue. This residue can then be sent to an on-site combustion system where it is burned to generate steam and electricity that can be used for power. Untuk proses fermentasi dapat dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama, sakarifikasi dan fermentasi simultan. Kemudian yang kedua, hidrolisis enzimatis dan fermentasi. Dan yang terakhir yaitu bioproses terkonsolidasi. Adanya ide untuk melakukan hidrolisis enzimatis dan fermentasi secara bersama oleh daun. Penulis menyatakan bahwa melalui proses sakarifikasi dan fermentasi simultan dengan adanya yield etanol lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Hal tersebut dikarenakan removing produk akhir dari SSV yang dapat menghasilkan etanol lebih tinggi. Proses tersebut dari SSV lebih tinggi daripada SHF. SSV juga lebih disukai karena potensinya yang murah dibandingkan dengan proses SHV ataupun dari SSV. Kesimpulannya, jerami padi dapat digunakan untuk produksi bioetanol sebagai alternatif baru sumber energi. Baik, sekian dari kelompok 6 yang telah dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.